Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur sebab kasih dan anugerah-Mu yang memungkinkan kami hari ini dapat mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan, dan Engkau yang menguduskan segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu, supaya hamba berkenan di hadapan-Mu. Demikian seluruh jemaat-Mu, Engkau juga menguduskan mereka, supaya mereka juga layak di hadapan Engkau. Karuniakan hamba-Mu roh hikmat, marifat, serta pengurapan dari tempat maha tinggi, agar setiap firman yang hamba-Mu paparkan boleh menjadi berkat, menguatkan, menghiburkan, memperbaiki perilaku kami, serta menuntun kami hidup dalam perkenaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, menebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, tetap kuat, tetap sehat, tetap survive. Sebab anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengatasi pencobaan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu yang memang tetap ada dalam dunia ini adalah pencobaan. Kita tidak bisa berdoa supaya kita menghalau pencobaan. Kita tidak bisa berdoa supaya tidak ada pencobaan dalam hidup kita, selama kita masih diizinkan hidup di dalam dunia ini. Karena itu, izinkan saya membaca satu nats firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 18. Sekali lagi, surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 18. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mengatasi pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berdoa supaya tidak ada pencobaan. Dengan kata lain, pencobaan merupakan satu hal yang pasti tetap ada di dalam dunia dan di dalam kehidupan kita. Karena itu akan selalu ada. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya untuk berdoa di dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sikap dan tindakan kita dalam menghadapi pencobaan itu
merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan pilihan kita sendiri. Kata pencobaan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 di sini mengandung arti menyeret orang ke dalam dosa atau dorongan jahat. Sekali lagi, menyeret orang ke dalam dosa atau dorongan jahat. Apa prinsip dalam mengatasi pencobaan? Yang pertama adalah Tuhan bukan sumber pencobaan. Kecenderungan manusia mungkin juga termasuk Anda dan saya pernah menyalahkan Tuhan ketika kita izinkan dalam suatu pencobaan. Oleh sebab itu, ketika kita bertanya-tanya mengapa Tuhan menempatkan kita di posisi sulit, dalam posisi pencobaan, dan itu merupakan satu alasan bahwa banyak orang menyangka bahwa Tuhan mencobai, padahal Tuhan tidak pernah mencobai. Itu sebabnya Tuhan bukan sumber pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia selalu mencari kambing hitam ketika berada dalam pencobaan. Mereka menyalahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perhatikan bagaimana ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Mereka mencari kambing hitam. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 10 sampai 15. Ketika Tuhan menginterogasi mereka, Tuhan bertanya kepada Adam, siapa yang menyuruh engkau memakan buah yang sudah Tuhan larang? Maka kemudian Adam berkata, manusia yang engkau tempatkan di sisiku atau Hawa itulah yang menyuruh aku untuk memakan. Kemudian ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, siapa yang menyuruh engkau untuk memakan buah yang terlarang? Maka Hawa berkata, ular ialah yang menyuruh aku untuk makan. Begitulah seterusnya. Jika manusia berada di dalam kesalahan, maka kemudian mencari alasan dan tidak mau terus terang. Ayat 13 ini memberikan kita konsep yang benar tentang Tuhan. Ia tidak bisa dicobai. Tuhan tidak bisa dicobai dan tidak mencobai siapapun. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang menulis Tuhan pada petik mencobai Abraham dan murid-murid Tuhan Yesus? Istilah pencobaan yang dipakai sama dengan ujian, hanya konteks yang berbeda. Sekali lagi, pencobaan sama di sini dengan ujian, meskipun konteksnya berbeda. Allah menguji atau mengetes iman seseorang. Allah menguji atau mengetes, tetapi tidak menjatuhkan siapapun, termasuk jika Anda dan saya ada dalam posisi ujian atau pencobaan. Tujuan Tuhan bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi justru untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan, sekaligus mengupgrade kerohanian kita, level kerohanian kita di hadapan Tuhan. Akan tetapi kita seringkali terjebak dengan respon yang salah. Itu sebabnya tidak sedikit manusia ketika ada dalam pencobaan sering bukan hanya mencari kambing hitam, tapi justru menyalahkan Tuhan. Kata misalnya, ini gara-gara Tuhan. Gara-gara Tuhan, kemudian hujan sering datang, maka saya tidak bisa bekerja. Ini gara-gara Tuhan. Kemarau panjang, saya tidak menghasilkan apa-apa. Ini gara-gara Tuhan. Karena situasi tidak pernah membaik.
maka saya tidak pernah dalam posisi yang berbahagia. Masih banyak alasan bagaimana ketika manusia bukan hanya menyalahkan sekelilingnya, bukan hanya mencari kambing hitam dari sesamanya manusia, tapi bahkan dia menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun demikian sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 13, Tuhan bukan sumber pencobaan. Tuhan tidak pernah sama sekali mencobai siapapun itu. Hal ini perlu kita garis bawahi dan klaim firman Tuhan. Yang kedua, kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Bagaimana proses? Prosesnya adalah ada keinginan sendiri. Keinginan sendiri yang dimaksud hawa nafsu. Hawa nafsu atau evil desire. Ayat 14. Kemudian learn desire atau drag. Menyeret. Pull out, ditarik keluar. Kemudian insight atau dipikat. Jadi ini merupakan satu proses yang saling menyambung. Dan kemudian ayat 15 di sini ada disobai atau tidak taat. Lalu akhirnya terjadi death atau kematian karena melahirkan maut dalam ayat yang ke-15. Jadi ini secara proses. Maka kemudian mulai dari keinginan sendiri atau hawa nafsu diseret, menyeret, ditarik keluar, terpikat. Lalu kemudian karena tidak taat terjadilah yang namanya kematian yang disebabkan melahirkan maut. Hawa nafsu mempunyai kuasa kebohongan dan ada kenikmatan dalam berdosa. Tentu saja dalam kenikmatan dalam berdosa itemnya cukup banyak sekali. Dan akhirnya kenikmatan dalam berdosa jikalau tidak segera untuk bertobat, maka akhirnya membawa kepada perbudakan. Dan perbudakan ini menghasilkan kematian. Itulah yang disebut melahirkan maut. Kalau kita perhatikan kebiasaan melakukan dosa itu akhirnya menjadi sebuah perbudakan. Suatu kebiasaan yang terus menerus dan orang yang bersangkutan tidak menganggapnya lagi merupakan kesalahan. Karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan kemungkinan banyak orang yang sudah terjebak di dalamnya. Misalnya saja bagaimana fenomena korupsi. Tentu saja bukan terjadi hanya di negara kita, tapi di berbagai banyak negara di seluruh dunia. Mula-mula tentu saja hanya di beberapa instansi atau lembaga, baik pemerintahan ataupun swasta. Tetapi kemudian hal itu sudah menjadi masif dan kemudian menganggap kalau korupsi itu dilakukan bukan lagi dosa, tetapi itu sudah menjadi suatu tradisi. Begitulah juga dengan halnya dengan dosa. Diawali mungkin dengan terselubung tanpa adanya transparan. Tetapi karena itu sudah terus-menerus dan seolah-olah menjadi suatu kebiasaan, maka dilakukan dengan cara transparan. Tapi kemudian pada ujung-ujungnya itu melahirkan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hawa nafsu dan dosa terus bergerak. Tidak bisa kita hentikan. Akan terus diperbudak dan baru menyesal ketika sudah terlambat. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin kita terjebak dalam situasi ini. Karena itu hati-hatilah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan seperti firman Tuhan pada hari ini.
Kita sering tidak ingin jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ironisnya kita malah pengen dekat-dekat. Satu sisi kita tidak ingin jatuh ke dalam pencobaan, tapi di sisi yang lain kita kadang mencari pencobaan dan ingin dekat dengan pencobaan. Akhirnya jatuh ke dalam pencobaan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hatilah dengan hawa nafsu. Hati-hatilah dengan keinginan diri sendiri. Itulah yang kemudian pesan dari firman Tuhan dalam ayat 14 dan 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada pertanyaan yang sama. Apa prinsip-prinsip untuk mengatasi pencobaan? Yang ketiga adalah ingat akan kebaikan Tuhan. Ayat 16 sampai 18. Ayat 16 berkata, janganlah sesat. Sekali lagi, janganlah sesat. Don't be deceived. Jangan mau ditipu atau jangan dibohongi. Ini menjelaskan kembali pada ayat 13 tadi. Jadi jangan punya pikiran jahat tentang Tuhan. Kalau kita berpikiran jahat kepada Tuhan, berarti Anda sedang ditipu, Anda sedang dibohongi, Anda sedang disesatkan oleh si jahat. Oleh sebab itu saudara, maka jangan pernah kita punya pikiran jahat tentang Tuhan. Siapapun kita, jangan pernah memiliki pikiran yang buruk tentang Tuhan. Atau menyalahkan Dia ketika kita berada misalnya di dalam kompleksitas masalah, berbeban berat, atau mengalami kerugian dalam usaha, atau doa kita belum dijawab. Walaupun sudah dalam kurun waktu yang cukup lama, kita sudah bergumul dan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Sekali lagi, janganlah sesat. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Dan oleh sebab itu saudara, 17 menekankan Allah yang tidak pernah berubah. Pemberiannya selalu baik. Kebaikannya selalu sempurna. Dia juga sanggup memulihkan keadaan kita yang sudah terpuruk. Bagaimanapun keadaan kita sampai hari ini, Tuhan tetap sama. Dia Allah yang baik, maha sempurna. Dia berkuasa memulihkan segala keadaan kita sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Dia juga sanggup memulihkan keadaan, bahkan keadaan dalam ekonomi, pendapatan, kesehatan, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, studi, prestasi, apapun yang sejauh itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup dan berkuasa untuk memulihkannya. Mengapa? Karena kebaikannya, kasihnya, kuasanya tetap maha sempurna. Percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yakobus ingin mengingatkan bahwa orang Yahudi waktu itu mengenai konsep buah sulung atau pemberian yang dipersembahkan untuk Tuhan dalam kitab Imamat. Tetapi juga semua milik kita sebenarnya adalah milik Allah semata. Anda dan saya boleh bandingkan dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Buah sulung berhubungan dengan possession. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita dan transformation. Ada buah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, buah-buah yang harum, buah-buah yang lebat, buah-buah yang diperkenankan oleh Tuhan. Jadi baik possession atau transformation merupakan sesuatu yang Tuhan tunggu untuk kita produk, untuk kita hasilkan dalam buah-buah perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ujian ataupun rintangan terjadi dalam kehidupan kita, itu merupakan wujud pencobaan. Sekali lagi, kita diingatkan
untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang secara kuantitas atau bilangan tentu saja dia tidak bisa menghafal atau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan secara seutuhnya. Tetapi Anda dan saya untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan agar supaya ketika kita dalam posisi pencobaan atau ketika diizinkan pencobaan atau ujian atau kesulitan, maka kita tidak pernah memojokkan Tuhan, melainkan kita akan mengingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Wanda Johnson, seorang ibu tunggal dengan 5 orang anak, sedang dalam perjalanan menuju tempat pegadaian. Ia berharap di sana ia akan mendapat pinjaman $60 atas TV miliknya. Kemudian terjadilah sesuatu yang sangat aneh. Suatu truk berlapis baja yang penuh dengan kantong uang berjalan melintasinya. Pintu samping truk itu terbuka dan jatuhlah sekantong uang ke jalan. Wanda berhenti dan memungut kantong uang itu. Ketika ia menghitung uang dalam kantong, ternyata jumlahnya lebih daripada apa yang menjadi utangnya. Dan jumlahnya itu cukup banyak, yakni $160. Pertentangan batin berkecamuk dalam jiwanya. Ia dapat menggunakan uang itu untuk melunasi semua utang-utangnya, bahkan menghidupi anak-anaknya atau semua pemenuhan kebutuhannya bisa dicukupkan, dan tentunya masih banyak sisanya. Oleh sebab itu saudara, setelah 4 jam bergumul dengan hebatnya, dengan keyakinan moralnya, Wanda kemudian memutuskan untuk menelpon polisi dan mengembalikan uang itu. Kesadarannya untuk melakukan hal yang benar menang atas pencobaan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tetapi apakah Wanda dalam hal ini rugi jika dia mengembalikan yang bukan miliknya? Saudara, Alkisah berkata ketika polisi memberi uang yang jatuh kepada pemilik, maka pemiliknya berterima kasih kepada orang yang menemukan uangnya. Lalu sebagai wujud terima kasihnya, dia memberikan sejumlah uang kepada Wanda. Dan jumlah uang itu menutupi semua utangnya, bahkan masih ada sisanya. Tetapi ini adalah berkat yang memang berkenan untuk dia terima, dan bukan memakan uang yang bukan menjadi hak miliknya. Saudara, pertanyaan yang sama tentunya juga bisa berlaku bagi kita semuanya. Seberapa kuatkah moralitas kita menghadapi ketika kita berada di dalam suatu pencobaan, ujian atau tantangan misalnya? Seberapa kuatkah iman kita untuk menolak sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita? Maka itu tentunya menjadi pergumulan yang hebat. Dan oleh sebab itu saudara, maka kita perlu bagaimana kebenaran firman Tuhan untuk menang dalam mengatasi pencobaan. Dalam surat Yakobus ini, untuk menang dalam mengatasi pencobaan, maka pastikan Tuhan bukan sumber pencobaan, sehingga fokus kita tidak menyalahkan pencobaan, tapi fokus kita justru datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kecakapan, solusi dan jawaban atas pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Sehingga kita harus berhati-hati untuk hidup dan memutuskan dalam suatu perkara. Dan
ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau kita dicobai, kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan lebih daripada segalanya. Dengan demikian, kita dimampukan mengatasi setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Sudah hamba-Mu paparkan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu. Selanjutnya mohon Allah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, mengajarkan, mengancamkan lebih detail dan lebih kompleks. Dan ajar kami Tuhan, agar supaya kami menyadari Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan Tuhan bukanlah sumber pencobaan. Dan Tuhan sungguh sangat baik dan sempurna pertolongannya atas kehidupan kami. Ajar kami mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kami hidup di bawah kolong langit ini. Mohonlah Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu dan memeteraikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan kami untuk dapat mengatasi pencobaan, sehingga kami dapat dimurnikan iman percaya kami, sekaligus Tuhan menaikkan level iman kami, level kerohanian kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini menjadi doa kami. Dan sekarang mari saudara-saudaraku, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman, terima dan bawalah pulang limpahan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebuh jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, menguatkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami tamatkan ibadah kami, dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.